One Piece episode keempat menceritakan kaya yang disekap dan dibuangnya Roronoa Zoro ke sumur tua. Seperti apa kelanjutannya? Jika kamu tidak punya duit untuk bayar nonton Netflix, nonton di sini aja ya. Like, comment, share, dan terakhir subscribe. Gratis, nggak bayar. Kalau di Netflix pasti bayar. Menceritakan episode sebelumnya, Klahadore atau Kuro yang sudah membunuh dan membuang Zoro ke sumur tua. Dan kita kembali, Usopp yang kabur dari rumah kaya justru larinya ke desa Sirup dan langsung bertemu dengan para marin yang dipimpin oleh Koby. Usopp menceritakan ke Koby bahwa ada seorang bajak laut yang telah membunuh temannya dan seorang pengusaha. Dan beruntung ia bisa kabur. Cuman Usopp khawatir bahwa temannya Kaya masih ada di dalam rumah dan besar kemungkinan akan ditawan juga oleh sang bajak laut. Bajak laut tersebut bernama Kuro, pemimpin dari bajak laut Black Cat. Selama ini ia ternyata berpura-pura menjadi penjaga Nyonya Kaya yang ternyata bahwa ia adalah bajak laut. Kita tidak tahu tujuan dan maksud apa Kuro menjaga Nona Kaya selama ini. Dan salah satu anak buah Koby. Yes, long claws, tiny glasses. Impossible. My father. Kita sebut aja namanya Madun. Tidak percaya dengan cerita Usopp yang mengada-ngada, karena yang sebenarnya yang diketahui Madun bahwa Kuro lama sudah mati, dibunuh oleh Kapten Morgan. Dan tujuan para marin juga datang ke Pulau Gecko adalah mencari bajak laut topi jerami, bukan mendengar cerita yang mengada-ngada dari Usopp. Usopp mengenal bajak laut bertopi jerami, bahwa itu adalah temannya bernama Luffy. Saat ini ia juga sedang berada di dalam rumah yang ditawan oleh Kuro. Koby dan anak buahnya langsung menuju ke rumah bersama Usopp. Dan kita diperlihatkan saat Zoro bangun dari pingsannya, ia sadar bahwa ia sudah berada di sumur tua bersama mayat Mary dan sedang mencari jalan keluar dari sumur tua tersebut. Luffy yang sudah tidak sadar karena sudah memakan sup sebaskom ditemukan oleh Nami tergeletak di meja dapur. Saat Nami mencoba membangunkan Luffy, Kuro beserta anak buahnya datang. Nami juga buru-buru bersembunyi dan Kuro melihat Luffy sudah tergeletak, sudah tidak sadarkan diri di atas meja. Mendengar cerita kedua anak buahnya Kuro, ternyata Luffy telah memakan sup racun buatan anak buah Kuro yang sebenarnya ditujukan ke Nyonya Kaya. Justru dimakan oleh Luffy untuk menghilangkan jejak. Luffy juga akan dibuang ke sumur tua, sama seperti Zoro. Bel berbunyi. Koby, para marin lainnya sudah tiba di rumah Kaya dan langsung bertemu dengan Kuro. Usopp langsung menunjuk Kuro bahwa ialah bajak laut yang telah membunuh Mary dan Zoro. Ia juga telah memiliki pisau di antara jari-jarinya. Kuro menyangkal semua tuduhan yang diberikan Usopp kepadanya. Kuro berdalih bahwa Usopp ini adalah seorang anak yang kurang waras, dan para desanya Sirup juga memaklumi dengan keadaan Usopp karena dari kecil Usopp ini selalu bercerita akan kedatangan bajak laut. For a fugitive. Goes by the name of Luffy. Dan Madun langsung bertanya ke Kuro, apakah mengenal Luffy? Luffy si topi jerami? Tentu Kuro mengenalnya. Ia datang ke rumah ini dibawa oleh Usopp dan bocah Luffy yang tidak memiliki sopan santun karena sudah menghabiskan minuman
hingga ia tak sadarkan diri. Dan staf Kuro nanti akan membawakan Luffy dan menyerahkannya ke Koby. Para marin menjadi tidak percaya dengan perkataan Usopp, dan Usopp langsung teriak-teriak dan lari menuju kamar Kaya lewat jendela belakang. Dan Luffy What's wrong with him? Luffy diserahkan ke Koby untuk dibawa menemui sebagai tawanan Laksamana Guard. Cuman Koby masih ragu dengan kelakuan Kuro di rumah tersebut. Ada hal yang aneh, apalagi Koby mendengar sebuah panci seperti dipukulkan ke seseorang. Cuman agar tidak membuang waktu dan rencana Kuro tidak diganggu oleh marin ini, ia langsung mengusir Koby dan menutup pintunya. Koby langsung pergi membawa Luffy. Kaya, hurry up, let me in. Open the window. Usopp langsung mengetuk-ngetuk jendela Kaya dan Kaya membiarkan Usopp masuk. Usopp langsung menceritakan ke Kaya bahwa Klahadore yang selama ini menjaganya akan mencelakainya karena Merry sudah dibunuh oleh Klahadore. Klahadore sebenarnya adalah seorang bajak laut dan sekarang akan datang untuk membunuhmu. I believed your stories because they were fun. This one isn't. This isn't a story, it's the truth. You gotta Tapi listen. Kaya masih tidak percaya apa yang dikatakan Usopp. Kaya masih berpikir positif tentang Klahadore yang sudah menjaganya selama ini dan tidak mungkin membunuhnya. Usopp terus memaksa Kaya untuk ikut dengannya agar kabur dari rumah tersebut karena Kaya kamu dalam bahaya. Kaya tidak percaya dengan cerita Usopp kali ini. Justru sebaliknya, Usopp yang diusir oleh Kaya karena membuat cerita yang mengada-ngada. Usopp tidak mau, meskipun harus mati. Usopp ingin memastikan Kaya masih aman dan Not until I know you're safe. Dan usut punya usut, ternyata selama ini menjadi pengasuh Kaya adalah menguasai harta Kaya. Kuro menjaga Kaya karena Kaya masih belum cukup umur untuk mengelola bisnis galangan kapal ayahnya. Makanya Merry diberikan kepercayaan untuk mengelola sementara bisnis Kaya. Dan tepat di hari ini Kaya sudah dewasa dan Kuro sudah bisa memaksakan kehendaknya agar Kaya mau memberikan pengelolaan galangan kapal bisnis Kaya, agar rencana mereka tidak ada yang menghalang-halanginya. Rumah Kaya dibarikade dengan mesin dan tembok yang paling canggih. Semua pintu rumah ditutup dengan pagar besi dan tidak akan ada satu orang pun yang bisa lolos kabur dari rumah tersebut. Anak buah Klahadore juga menyisiri tempat tersebut untuk mencari Kaya, dan Kuro juga melakukan perburuan terhadap Kaya. Oh, Miss Kaya. Beruntung Nami datang dan masuk ke kamar Kaya dan bertemu Kaya dan Usopp. Nami juga menceritakan ke Kaya bahwa selama ini ia memakan sop yang dibuatkan anak buah Kuro adalah sebuah racun. Jadi selama ini Kaya memakan racun agar ia tidak bisa mengurus galangan kapal orang tuanya, dan Nami menyarankan agar percaya kepada mereka, kabur dari tempat tersebut dan jika ingin hidup. Sementara Parents are gone. Kuro dan anak buahnya terus mencari dan menyusuri rumah Kaya dari sudut ke sudut untuk mendapatkan Kaya. Kaya, Nami, dan Usopp kabur melalui jalur tikus yang dibuat di sela-sela antara rumahnya, dan beruntung mereka masih bisa kabur dari Kuro. Apa kabar dengan Zoro dan Luffy? Zoro masih berusaha untuk keluar dari sumur tua tersebut karena sumurnya sangat dalam, membuat Zoro kesulitan untuk keluar. Tapi dengan motivasi dan semangat yang tinggi agar ia juga tidak mati sia-sia di sumur tua sebagai pirate hunter, akhirnya ia berhasil keluar dari sumur tersebut. These bamboo swords. Let's find real blades to see who's best.
And speed. Eventually, you'll surpass One of me. us will become the world's greatest swordsman Or woman. to ever live. Sensei, please give me the honor of allowing me to carry this. Sementara Luffy yang akan dibawa ke kapal Laksamana Garp tiba-tiba muntah ke baju si Madun. Langsung memuntahkan semua racun yang dimakan oleh Luffy dan Luffy sadar. Sebelum dibawa ke kapal Laksamana Garp, Luffy meminta secara baik-baik ke Koby untuk melepaskannya karena Luffy ingin kembali ke rumah itu untuk menyelamatkan Kaya, Nami, dan Usopp. Come on, don't! Father always said dead pirate ways the same as a live one. God gave us strict orders. Tapi Madul tidak mau dan memaksa agar Luffy tetap ikut perintah mereka ikut sebagai tahanan marin ke kapal Laksamana Garp. Dan Zoro yang berhasil keluar dari sumur tua menghampiri Luffy dan menghajar Madun beserta anak buahnya. Zoro dan Luffy langsung menuju ke rumah Kaya. Mereka berdua bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Zoro, Luffy berpencar mencari dan menyusuri tempat itu juga untuk menyelamatkan Kaya. Sementara Kaya, Usopp, dan Nami masih berusaha membuka barikade beton yang dipasang di dalam rumah itu. Dan Kuro datang ke tempat mereka bersembunyi dan menyusuri ruangan itu. Barulah ketahuan. Klahador mengakui bahwa memang sang Klahador ini selama ini hanya berpura-pura tulus mengurusi Kaya. Dan memang tujuannya adalah menguasai harta ayah Kaya. Jika hari ini berhasil membunuh Kaya, maka kepemilikan galangan kapal seutuhnya akan menjadi milik Kuro. Karena mendengar ocehan Kuro yang selalu membuat Kaya naik darah dan tidak tahan mendengarnya, awalnya Nami mencoba menahan dan memberikan kesabaran ke Kaya untuk tidak keluar menemui Kuro. Kesabaran Kaya yang sudah habis akhirnya keluar dari persembunyian dan mencoba melawan Kuro. Mereka berdua tertangkap juga oleh Kuro. Usopp yang sudah diajar duluan oleh Kuro, mereka bertiga sudah tidak bisa kemana-mana. Saatnya Kuro yang akan mengeksekusi Kaya. Sementara Zoro juga yang masih menyusuri tempat itu berhadapan dengan kedua anak buah Kuro. Dari belakang, Luffy langsung mencegah Kuro menggunakan tangannya yang panjang. Nami dan Kaya selamat. Saatnya Luffy yang akan menghadapi Kuro one by one. Karena Kuro adalah bajak laut yang licik dan memiliki rencana busuk mulu untuk mengelabui Luffy. Singkat cerita, Luffy menggunakan instingnya dan dia menutup matanya. Luffy akhirnya bisa menghajar Kuro. 2 lawan 1 antara Zoro dan anak buah Kuro. Zoro berhasil membuat mereka berdua tertidur pulas. Sementara Kuro yang emosi melawan Luffy terkena Gung-Gung Bell oleh Luffy dan Kuro langsung hilang kabur dari rumah Kaya. Sebagai bentuk rasa terima kasih Kaya ke Luffy, Nami dan Zoro akhirnya kapal berkepala Baphomet diberikan Kaya ke Luffy sebagai rumah dan tempat mereka menuju ke Greenland. Dan sebagai bentuk rasa cinta Kaya ke Mary yang sudah mati karena mempertahankan kekayaan ayahnya, Luffy memberikan nama kapal mereka seperti nama Mary, yaitu The Going Merry. It's yours now. Going Merry.
sebagai bentuk penghormatan juga kepada Kaya yang sudah ikhlas memberikan kapal ini ke Luffy, agar Luffy bisa mengingat Kaya jika menggunakan Going Merry. Luffy mengajak Usopp untuk bergabung mengarungi East Blue menuju Greenland, hampir persis seperti saat ayahnya Usopp yaitu Usopp yang mengarungi East Blue bersama Shanks. Awalnya Usopp menolak ajakan Luffy karena ia tidak mau meninggalkan Kaya sendirian di desa Shiro. Kaya yang sudah merasa sudah dewasa dan juga sudah waktunya ia ingin mengejar impiannya, jadi tidak perlu lagi harus menjaga Kaya. Usopp sudah bisa menentukan pilihannya. Captain Usopp. Setelah mendapatkan cipokan dari Kaya, akhirnya Usopp tersenyum dan mau menjadi bagian kru Luffy. Mereka berempat melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Greenland. Dan saat Laksamana Garp yang berhasil memanfaatkan Koby yang selalu mencari Luffy, meskipun saat misi pertama Koby gagal, Laksamana Garp selalu ada cara untuk menangkap mereka. Kapal Luffy yang diikuti dari belakang oleh Laksamana Garp sudah diprediksi olehnya akan keluar dari Pulau Gecko. Langsung Laksamana Garp melakukan penyerangan kapal Going Merry. Saat diserang oleh Laksamana Garp, Luffy melihat melalui teropongnya. Apakah Laksamana Garp adalah benar-benar kakek Zeusnya Luffy, dan kenapa ia mengejar cucunya? Tunggu di episode berikutnya, di episode kelima. Terima kasih sudah menonton One Piece Season 1 episode kelima. Agar kami lebih semangat lagi menyuguhkan episode berikutnya, jangan lupa di like dulu ya, di share dulu, terus di komen, dan terakhir subscribe channel ini. Gratis, nggak bayar. Hanya di Netflix nonton One Piece yang benar-benar berbayar. Bye bye.